Bahkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Aku bentar lagi mau meninggal. Aku sedih banget, Fit. Aku ingin deket-deket kamu terus, Fit. Untuk menghabiskan sisa waktuku. Tapi aku bukan butuh masakan yang enak, Kek. Aku butuh masakan kamu yang hancur total kayak kemarin. Tunggu. Yang ini deh, Mas. Nah ini, Kek. Baru rasanya hancur berantakan. Manis, asam, asin, kecut. Aku ambil semuanya. Yang lain juga nggak mau nih pasti. Farel menderita kanker. Kamu belum pulang. Kamu nggak boleh, sayang. Kenapa sih, Rel? Kamu nggak cerita sama aku soal hal ini? Soal apa, Fit? Kamu nggak bilang kan sama aku kalau ternyata kamu tuh sakit kanker? Kamu tahu ya? Kenapa sih, Rel, kamu nggak cerita sama aku? Aku nggak pengen ada orang yang tahu, Fit. Kamu tuh jahat banget sih, kamu nggak cerita sama aku. Fit, udah ya, Fit ya. Fit, udah. Jadi ini, Rel, maksud kamu, kenapa belakangan ini kamu terus marah-marah sama aku? Kenapa belakangan ini kamu terus-terusan ngomong tentang kematian? Tahu nggak, Fit? Semenjak divonis dari rumah sakit hati, hidup aku tinggal beberapa bulan lagi. Aku bingung banget, Fit. Aku takut kamu sedih banget. Aku takut kamu nanti menangisi kepergianku, Fit. Setiap orang yang aku cintai selalu pergi dari kehidupan aku. Karena
orang yang kamu sayang itu adalah orang-orang yang baik. Dan hanya orang-orang baik, Fit, yang mati muda. Aku juga nggak tahu, Rel. Kalau kamu ninggalin aku nggak tahu harus kayak gimana. Semenjak dapat dari tes lab itu, aku selalu berdoa kalau hasil itu sebenarnya salah. Kata dokter, aku masih ada harapan, tapi harapan itu tipis banget, Fit, katanya. Ya, aku cuma bisa berdoa sama Tuhan. Aku juga gak berhenti berdoa, Rel. Agar kamu diberi kesembuhan. Dibebaskan dari penyakit kamu. Dan bisa terus nemenin aku. Fit, ini ditulis kalau tes lab itu kemungkinan belum tentu benar, Fit. Aku disuruh tes ulang, Fit. Artinya? Itu artinya aku belum tentu kena kanker, Fitri. Hah? Besok temenin aku tes lab lagi, Fit. Tumben Papi pakai dasinya cerah banget. Udah mulai kecentilan ya, Pi? Mami kenapa sih? Kok tiba-tiba sewot kayak gitu? Nasib Mami tuh memang gak beruntung, Pi. Punya suami udah gak care. Punya anak 3, yang lelaki kabur dari rumah. Yang bungsu abis nikah maunya tinggal sama suami. Dan yang sulung gak bisa dibanggain. Emang sial ya nasib Mami. Nih, Mami kok ngomong kayak gitu? Mami sebenarnya tuh lebih beruntung. Mami harus lebih banyak bersyukur. Dibandingin teman Papi, Mi. Mami tuh lebih baik nasibnya. Bayangin, dia udah dicerai suaminya, sekarang jadi single parent, nggak punya pekerjaan lagi. Siapa dia, Pi? Papi kok peduli banget sama dia? Siapa dia? Enggak. Itu karyawan Papi di kantor. Anak buah Papi? Papi bilang tadi nggak kerja, sekarang bilangnya anak buah. Gimana sih, Papi? Ya, gimana sih? Itu dia terlanjur keluar dari kantor, terus sekarang minta kerja lagi. Siapa sih, Pi, dia? Tuh, Mami buat apa sih Mami tanya? Papi jelasin juga Mami nggak tahu, Mami nggak kenal. Papi lapar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dan hamba mohon ya Allah, berikanlah kami umur panjang. Dan hamba mohon, berikanlah Farel kesempatan untuk terus bisa beramal di jalan-Mu ya Allah. Dan bimbingkanlah kami terus di jalan yang lurus ya Allah. Astagfirullahaladzim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Capek, Mai. Aku nggak tahan ngeliat kamu kayak gini terus setiap hari, Mai. Nggak apa-apa, capek dikit kok. Ya ampun. Kamu tuh sakit, Mai. Besok kamu gak usah masuk kerja aja ya. Ya nggak bisa lah mas, aku kan karyawan baru. Ya udah, kamu minum obat dulu ya. Mai, apa nggak sebaiknya kamu keluar aja dari kantor itu? Ya enggak lah mas, aku itu butuh pekerjaan ini. Memang sih kamu sudah ngelola kafe, tapi kan kafe kita itu kan kadang sepi, kadang rame, nggak tentu. Ya setidaknya kalau aku punya pekerjaan tetap kan aman. Tapi kan kafe sekarang sudah mulai rame, Mai. Tadi siang aja aku kewalahan. Dan kayaknya kita perlu waiters deh, Mai. Emang cukup buat gaji karyawan? Aku sih sudah perhitungkan semuanya. Dan kalau untuk satu waiter saja sih cukup, Mai. Ya udah, terserah kamu. Tapi kira-kira siapa ya mas ya yang bisa bantuin kita? Gampang deh, Mai. Besok aku cari sambil jalan aja. Ya. Ya udah. Gimana dok hasilnya? Ternyata benar dugaan saya. Hasil lab Anda tertukar dengan pasien lain ketika mati listrik. Nih, silakan lihat. Alhamdulillah ya Allah. Selamat ya. Hasil lab Anda menunjukkan Anda sehat walafiat. Terima kasih dok. Tapi saya jadi kasihan sama pasien yang hasilnya tertukar sama saya dok. Tapi nasib manusia sudah digariskan oleh Allah. Sekali lagi terima kasih dok. Gimana, Rek? Hasilnya negatif fit. Aku sehat walafiat. Pagi, Mas. Pagi. Oh maaf, Mas Mbak, kafenya belum buka. Iya, saya tahu. Mas Bramnya ada? Ya, percuma Mbak. Nanti sama Pak Bram juga dibilang belum buka kafenya. Nih orang. Mas, tahu nggak Mbak ini siapa? Istri Mas. Pengennya sih gitu. Tapi bukan. Sembarangan aja. Dia ini adik iparnya Mas Bram. Oh, ada iparnya Pak Bram. Kenapa nggak bilang dari tadi, Mas? Gimana mau bilang? Situ aja nyerocos mulu. Udah sana pergi. Panggil Mas Bram. Yaudah, siap. Jadi koki aja belagu. Gimana naik pangkat jadi waiters kayak aku ya? Mas Norman, Kayla, tumben banget kesini, ada apa? Gini mas, Mas Norman itu kan sampai sekarang belum punya pekerjaan tetap. Loh, bukannya Mas Norman sering main sinetron, Mas? Wah, jadi Mas Bram sering lihat saya di TV dong. Ados yang cerita, Mas. Kalau lihat di TV sih belum. Jadi Mas Norman itu mau bantu-bantu Mas Bram kerja di sini jadi waiters. Bisa kan Mas? Wah, pas banget, Mas. Kebetulan saya butuh waiters. Tapi Mas Norman nggak gengsi apa kerja jadi waiters? Aduh, gimana ya?
Sebenarnya sih gengsi juga. Soalnya nanti kalau ada fans ngeliat saya kan malu. Enggak mas, bercanda. Boleh ya? Boleh mas. Tapi gajinya nggak terlalu besar mas. Tahu sendiri kan kafe ini baru. Nggak apa-apa. Yang penting jutaan gitu deh. Bercanda lagi mas. Berapa aja deh. Saya lagi butuh. Kapan saya bisa mulai mas? Mulai hari ini juga boleh mas. Hari ini? Iya. Waduh, makasih mas ya. Makasih. Makasih ya Kay. Papi tuh selingkuh apa enggak sih? Mami apaan sih? Jangan fitnah orang sembarangan ya. Dengar ya, Pi. Kalau terbukti Papi selingkuh, Mami tidak akan pernah memaafkan Papi. Kesempatan Papi cuma sekali. Kalau Papi nekat, kita cerai. Mami, apaan sih ngomong sampai cerai segala? Mami tuh nggak main-main, Pi. Terserah Mami. Papi mau ke kantor. Jadi pesanannya itu aja. Makasih. Iya. Kalau yang kayak gini urusin sama si Duda. Kalau yang udah punya bini nggak boleh. Halo, apa kabar Mbak? Ada yang bisa saya pangku? Ada yang bisa saya bantu? Waduh, cakep-cakep banget sih. Ih, masnya kecantilan banget sih. Sok kecakepan. Kayaknya nggak asing deh. Pernah lihat di mana ya? Nah, makanya jangan pada belagu dulu dong. Ayo, pernah lihat di mana? Ingat-ingat? Hah? Yang pernah iklan salep anti lebam ya? Nah, Yang mukanya dilonjokin sampai babak belur itu? Iya kan? Lucu banget itu, Mas. Mukanya hancur gitu. Saya pikir make up. Nggak taunya aslinya hancur beneran ya? muka lo juga hancur jerawatan. Mas, mau kemana? Burah. Rel, Allah tuh sayangnya sama aku. Buktinya dia ngabulin semua permintaan aku. Semua doa-doa aku terkabul. Iyalah, Fit. Kamu itu kan orang baik. Doa orang baik itu pasti didengar sama Allah. Soalnya mintanya nggak macam-macam. Rel, hari ini kamu nggak usah nungguin aku ya. Biar aku pulang sendiri. Kayaknya pulangnya nggak terlalu malam kok. Aku seneng deh ngeliat kamu semangat kuliah gini. Tapi Rel, kayaknya aku masuk kuliah di waktu-waktu kayak gini, di umur aku yang udah segini, agak terlambat ya. Siapa bilang, Fit? Belajar itu nggak pernah ada kata terlambat. Kalau kamu mau ke puncak tertinggi, kamu harus lewati tangga paling bawah juga kan? Tapi kalau kita naik anak tangganya bareng, kaprol bareng, pasti lebih cepat naiknya. Aduh, Fitri, kita bisa langsung jatuh dong. Fit, sesuatu yang instan itu pasti runtuhnya cepet, Fit. Kamu tuh pintar banget ya, Rel. Kamu tahu nggak? Tadi pagi waktu kamu ngancam aku mau keluar, aku tuh takut banget. Ternyata kamu berani juga ya? Kan kamu sendiri yang ngajarin aku buat tegas. Di saat aku marah, ya aku marah. Jangan pasrah terus. Tumbennya sore ini agak dingin. Ya, aku nggak bawa jaket lagi, Fit. Gimana ya? Gini aja, Fit. Ih, Gak apa-apa kalau dipeluk tuh jadi anget. Beneran? Badan aku gede anget loh. Gak apa-apa ya? gak usah. Ya udah ya. Pengen aja. Wah! Ikutin aku, Fit. Aduh. Kamu apaan sih, Rel? Ngapain sih pakai selimut-selimut segala? Kan kata kamu kedinginan. Nah, jaket di rumahku tuh masih dicuci. Aku bawain aja selimut. Nih.
Nah. Pakai. Nah, anget kan? Makasih ya, Rel. Kamu perhatian banget sama aku. Kok aku jadi kedinginan juga ya? Pergi dong, Fit. Nah. Ini baru anget bareng-bareng. Rel, apaan sih? Fit, aku juga kedinginan kok. Tapi coba ya, aku punya mobil. Kamu nggak perlu susah-susah kayak gini, naik angkot malam-malam. Udahlah, Rel. Bersyukur kenapa sih? Dulu juga aku pernah ngeluh sama papaku karena aku nggak pernah mau dibeliin sepatu baru. Aku udah bujuk-bujuk, tetap aja dia nggak mau beliin. Pas aku ngeliat ada teman sepantaran aku yang waktu SD, dia malah nggak punya kaki sama sekali. Boro-boro mau pakai sepatu, kaki juga nggak punya. Dari situ aku belajar, ya kalau bisa hidup nggak usah pakai ngeluh. Rel, besok aku ada kuis bahasa Inggris. Yang bener kamu? Kamu nggak boleh malu-maluin aku ya. Kalau kamu nggak bisa dapat nilai A, kamu dapat hukuman. Apaan sih hukuman segala? Emangnya hukuman apa? Tenang aja, hukumannya itu bikin kamu seneng kok. Ogah? Kau belum tahu hukumannya aja udah bilang ogah. Aku udah tahu. Pasti nyium kan? GR kamu. GR banget sih. Ya habis biasanya kan itu, Rel. Enggak. Kali ini hukumannya potong gaji. Hah? Cuman gara-gara kayak gini potong gaji? Kamu tuh keterlaluan ya, Rel. Kamu tuh mesti bilang sama aku dari awal kalau kamu tuh ternyata nggak ikhlas ngebiayain aku kuliah. Kalau kamu nggak maksud juga aku nggak mau masuk kuliah kok. Fit. Ya Fitri. Udah gue bawain selimut. Kayaknya pergi. Aduh, udah sendiri aja. Pasti dipaksain nih. Nanti kalau nilai aku jelek, gaji aku dipotong. Kalau gaji aku dipotong, kasihan bule. Masa nanti aku kirimannya dikit. Lagian nih Farel, pacar apa rentenir sih? Halo. Halo sayang, lagi ngapain? Lagi belajar ya? Iya. Bagus deh. Belajar yang bener ya. Ingat, potong gaji. Iya ingat. Ya udah sana nggak usah nelfon lagi. Orang lagi belajar. Kalau kamu nelpon, kapan aku belajarnya? Galak banget sih kamu. Kenapa? Stres ya mau kuis? Ya udah deh. Ingat belajar sayang. Iya. Fitri, kalau nggak ditakutin kayak gini, kamu pasti malas belajar kan? Muka kamu lucu banget sih, Fit. Selesai juga akhirnya. Lapar. Makan dulu ya. Fit, ke ruangan aku yuk. Ngapain? Nanti sore kan kamu tes bahasa Inggris. Nah, aku punya soal tentang kosakata bahasa Inggris. Kamu harus kerjain ya. Buat apa, Rel? Ya, aku pengen ngetes kamu aja. Seberapa banyak kosakata bahasa Inggris kamu? Nggak mau. Bandel banget sih kamu. Yuk. Ih, Rel, aku lapar. Makanan mulu yang dipikirin. Belajar dulu, baru makan. Ya? Ayo sayang. Tega banget sih. Oh, tega. Ayo.
Apaan ini, Rel? Ini soal kosakata bahasa Inggris. Aku yang bikin. Kamu harus kerjakan selama 15 menit. Selesai nggak selesai, harap dikumpulkan. Kamu tuh kayak guru aku aja sih. Aku ini pacar kamu, bos kamu, sekaligus merangkap guru kamu. Buruan kerjain. Kalau yang kayak gini sih gampang. 15 menit juga jadi. Bener ya? Ya udah. Aku keluar sebentar. Aku balik lagi. Harus udah selesai semua ya. Ed. Mana? Katanya gampang. Ini udah setengah jam loh, Fit. Gak usah diperiksa, pasti benar semua. Pede banget kamu. Rel, emangnya banyak yang salah? Berani-beraninya kamu, Fit, ya. Bilang dulu waktu semea kamu selalu dapat ranking. Masa nilai cuma segini? Fit, kamu harus belajar lebih keras lagi dong. Jangan malu-maluin dong, Fit. Masa kata-kata standar kayak gini aja kamu gak bisa? Ya udah, Rel. Kamu tuh kayak bapak aku aja. Kalau anaknya nilai jelek, marah-marah. Ya, tapi nilai kamu tuh keterlaluan banget, Fit. Gimana ntar sore tes kamu? Ya, kalau akunya pintar, dari dulu aku jadi bos kayak kamu. Ngeles aja kamu. Ya kamunya juga sih, Rel. Masa bandingin orang kayak aku yang lulusan SMEA sama yang lulusan S2 kayak kamu? Bos, Farel kenapa kok? Kayaknya marah-marah gitu sih. Iya ya, Al. Farah kok kayak lagi ngajarin Fitri belajar. Lucu juga ya. Udah kayak guru sama murid gitu. Tapi kan kasihan Fitri, masa dibentak-bentak kayak gitu sih, Al? Dia bentaknya nggak beneran kok, Mos. Aduh, gimana ya? Aku lagi butuh banget tanda tangan Farel lagi. Aku juga ditungguin orang. Gimana ya, Al? Gini aja deh. Kita tungguin sebentar. Kita tunggu sampai kondisinya agak reda ya. Biar kamu malu, aku akan tempelkan kertas ini di pengumuman lantai 1. Rel, kamu jahat banget sih. Enggak. Biar semua karyawan tahu dan papiku juga tahu. Kamu malu kan? Rel, kamu tega banget sih bikin aku malu. Udah, sih. Enggak. Tetap ada hukumannya. Iya, aku tahu. Potong gaji kan bulan ini. Siapa bilang hukumannya itu potong gaji, Fit? Jadi, gaji aku nggak dipotong? Ya enggak lah, aku bercanda doang, Fit. Mana mungkin aku tega motong gaji kamu. Tapi tetap ada hukumannya. Nih. Oh, nggak mau. Aduh. Oh gitu. Ya udah, mana sesuatu ini biar aku tempel aja nih kertas nih di papan pengumuman. Kamu jangan kelewatan deh. Makanya milih ini atau milih semua karyawan di sini tahu kalau bahasa Inggris kamu tuh parah banget. Tapi kan di sini ada CCTV. Mana? Khusus di ruangan Farel? Nggak ada, sayang. Emangnya nggak ada hukuman yang lebih manusiawi? Ya udah. 1, 2, 2,5.
Jadi ini putrinya Jeng. Namanya Bianca kan? Cantik banget ya Jeng. Dia baru lulus S2 loh, Jeng. Tapi pikirannya sekolah melulu. Jadi lupa deh cari jodoh. Jadi Bianca ini belum punya pacar? Belum. Kriteria macem-macem sih ya. Agak susah anaknya. Kenapa nggak kita jodohin aja sama Farel? Bukannya anak Jeng sudah punya calon? Siapa? Moza ya? Mereka udah lama putus kok, Jeng. Jadi Farel sekarang nggak punya pacar. Wah, boleh juga tuh. Setipe dengan Bianca. Aku seneng banget bisa besanan dengan Jeng. Norman, Jusnya 2. lo duduk aja dulu ya. Norman, Bella. Bella? kamu kerja di sini ya? Iya, habis aku udah putus asa. Nggak tahu lagi mau kerja di mana. Kamu nggak usah minder gitu lagi, Man. Aku seneng kok. Lagian aku juga bangga kok punya pacar waiters kayak kamu. Yang benar kamu, Vel. Kamu emang pacar aku yang paling baik. Aduh. Malah pacaran. Mas Bram, kenalin pacar saya. Bella. Bram. Cakep ya? Kita pesen chicken katsu 2, jus 2. Buruan ya, jangan lama. Rel, aku takut nih. Aku malu sampai ngusir sama Aldo. Bukan malu, Fit. Lagian kan nggak kejadian juga kan? Kamu tuh aneh ya, Rel. Aku bingung sama kamu. Bukannya dulu itu kamu termasuk orang yang anti ya kalau karyawan kamu ada yang makan di ruangan. Emang. Tapi ini keadaan mendesak, Fit. Aku harus mengajarin kamu bahasa Inggris. Udah, Nyang. Aku cuci tangan dulu ya. Malu-maluin banget sih. Aku mesti belajar lebih giat lagi supaya nggak ngecewain hatinya Farel. Kemana ya gadis kampung itu? Jangan-jangan udah dipecat. Bagus deh. Kamu lagi. Siang, Bu. Enak banget ya jadi kamu. Makan siang aja. Kamu di ruangan Farel. Soalnya tadi nggak sempat keluar, Bu. Kenapa? Karena kamu sibuk kan tebar pesona ke Farel? Iya. Maafin saya, Bu. Mau kemana kamu? Mau panggilin Farel. Nggak usah. Saya mau bicara sama kamu. Nih, kamu lihat ini. Ini namanya Bianca. Cantik kan? Dia ini S2, sama sama Farel. Ayahnya pengacara, ibunya dosen. Dan mereka ini keluarga terpandang. Sejajar dengan Farel. Mau kemana kamu? Mau buang ini dulu, Bu. Permisi. Gimana sih? Belum kelar ngomong udah ditinggalin. Apa sih itu?
Ini ijazah saya semuanya, Bu. Tuh lihat, nilai saya bagus, Bu. Dulu tuh guru-guru di sekolah saya pada suka sama saya. Soalnya saya sering dapat 3 besar. Nih lihat, Bu, nilai saya nggak jelek-jelek banget kan? Orang waktu di kelas aja saya selalu disuruh sama guru-guru saya nulis di papan tulis. Karena kata mereka tulisan saya tuh paling rapi di kelas. Dengar ya, saya tuh tidak pernah terkesan dengan apapun yang kamu pamerkan. Ya, karena pastinya di bawah standarnya Farel. Baru ijazah semea aja kamu udah bangga banget. Bu, tapi sekarang saya udah masuk kuliah, ambil jurusan sekretaris D1. Iya, Bu. Jadi sore ini saya udah mulai kuis. Doain saya ya, Bu. Mudah-mudahan nilai saya bagus-bagus. Jadi tahun depan saya bisa dapat ijazah. Ada kemajuan kan, Bu? Kamu tuh emang konyol banget ya. Kamu mau melakukan apapun, tidak akan pernah merubah keputusan saya sama papinya Farel, tahu? Dengar baik-baik ya, Fit. Kamu itu tidak akan pernah menjadi istrinya Farel. Dan ini kenyataan yang nggak bisa kamu pungkirin. Karena saya akan tetap menjodohkan Farel sama perempuan lain. Kamu mau kuliah, itu urusan kamu. Karena saya tetap mencari perempuan lain buat Farel. Mami ngomong apa sih? Ini siapa, Mi? Farel, ini Bianca, anak teman Mami Arisan. Cantik ya? Bianca ini sama loh sama kamu, dia ini S2. Dan keluarganya itu terpandang banget. Ya sama keluarga kita. Dia memang pantas buat kamu, Farel. Mami jangan aneh-aneh ya. Mami tahu kok kamu nggak mau berubah pikiran. Tapi Mami tinggal aja foto ini di sini. Biar kamu mikir kalau perempuan itu tuh pantas buat kamu. Mami jangan ngaco dong, Mi. Terserah kamu deh, Farel. Mami itu cuma pengen yang terbaik kok buat kamu. Dan Mami nggak mau kamu tuh menyesal. Karena kamu memilih perempuan yang nggak sepadan. Fit, tolong keluar sebentar ya. Aku pingin ngomong sama mamiku. Tolong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuga, muka kamu kenapa? Emangnya kenapa, Tante? Kamu kena cecer air ya? Tadi aku ketulatan teman sebangkuku dong. Tadi pagi kan nggak ada. Yuk. Semua orang pasti pernah kena cecer air. Tante juga pernah kok, sayang. Udah. Silakan, Mbak. Makanannya masih dimasak. Tunggu ya. Oke lah. Halo? Ya, Oke. Mas juga kena cecer air. Apa? Ya, tadi sih rewel banget, tapi sekarang udah tenang kok. Udah aku bawa ke dokter. Dia juga udah dikasih obat. Mas tenang ya? Makasih ya. Untung ada kamu. Mau cepat pulang, Mas. Nggak usah deh, Mas. Nggak apa-apa kok. Lagian kan sebentar lagi kafe ini tutup. Ya, Ke. Gimana sakitnya? Makin banyak nggak? Hah? Halo? Oh, maaf. Saya kira dari rumah. Ya, kenapa, Mak? Kapan? Oh, boleh. Besok ya? Di mana alamatnya? Oh ya, siap. Kasih ya. Alhamdulillah. Barusan sedih kok. Senang lagi, Mas.
dapat panggilan casting. Mas Bram, boleh nggak besok saya izin untuk casting iklan 1 hari aja? Boleh. Sehari aja kan, Mas? Iya. Makasih, Mas. Fitri nggak boleh nyerah. Fitri mesti tegar, nggak boleh cengeng. Fitri harus yakin dan harus terus berusaha supaya bisa direstui oleh orang tuanya Farel. Jadi, kapan kamu mau pulang ke rumah Farel? Aku udah seneng kok, Mi, dengan kehidupan aku sekarang. Ya, sekarang kan? Karena kamu lagi mabuk cinta sama dia tuh. Tapi ingat, nanti tuh kamu akan menyesal, Farel. Enggak, Mi. Aku udah yakin dengan pilihan aku. Jadi Mami gak usah khawatirin aku lagi ya. Farel, Mami tuh udah capek ngadepin ini semua, Farel. Mami udah lelah. Mami juga udah tua. Kamu tuh kebanggaan Mami. Karena kamu anak lelaki satu-satunya Mami. Mami gak mau kamu itu milih istri sembarangan. Siapa yang milih istri sembarangan, Mi? Kita itu, Farel, hidup tuh punya standar. Kamu ingat gak waktu itu? Mami tidak merestuin Maya, juga Kayla. Tapi akhirnya kan Mami restuin. Karena bagi Mami, Bram atau Aldo masih bisa diterima di keluarga kita. Tapi Fitri, Mami udah turunkan derajat Mami seminim mungkin, tapi nggak bisa. Standar setiap orang itu beda. Standar aku itu nggak mungkin sama seperti Mami dan Papi. Terserah kamu lah, Farel. Tapi inget ya, sekali gadis kampungan, tetap kampungan. Hati-hati ya, Bu. Fit, aku tahu kamu sakit hati sama mamiku. Maafkan sikap mamiku ya, Fit. Enggak, Korel. Aku udah biasa. Tapi ini jangan bikin alasan buat kamu ya, Fit. Buat kabur dari aku. Enggak, Rel.